kabarnya? Saya percaya kita semua sudah siap untuk beribadah hari ini. Saya mau menyambut kita semua, teman-teman, om, tante, kakak-kakak, opa, oma yang bergabung bersama di Youth Online Service. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya saya mau menginfokan bagi setiap kita yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhannya, silakan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA ataupun BNI Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau besar, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang 1 minggu yang lalu boleh kami lewati dengan setiap aktivitas kami, bersyukur Tuhan, Engkau boleh terus ada, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami mau datang dengan sukacita, datang dengan penuh syukur untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami lakukan melalui ibadah hari ini Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. God bless. Shalom, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru yang berasal dari Tuhan, kita mau memuji Tuhan karena Dia, Yesus Kristus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Masuk gerbangnya bersuka dengan penuh pujian. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Sekali lagi kita nyatakan, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kita nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada lagi di hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, biarlah yang menuntun kami semuanya, supaya kami diberikan pengertian, diberikan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, sehingga kami mampu dan bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas satu topik atau satu tema yang sangat menarik, yaitu penting. Wah, luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa. Bahwa firman Tuhan ini membawa kepada kita untuk melihat begitu pentingnya, ya. Ada satu kata yang mendasari kita di hari Minggu ini, yaitu kata penting. Nah, ini kalau kita sudah menemukan kata penting ini berarti itu luar biasa, ya. Kalau kita melihat apa yang dimaksudkan dalam bagian ini, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena kita memperoleh sesuatu yang penting, yang bernilai dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu tentang kepastian, tentang hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Inilah yang sebenarnya begitu penting yang perlu kita perhatikan. Memang ada banyak hal-hal penting ya di dalam dunia ini yang bisa menjadi satu hal yang membanggakan kepada kita semuanya, dan juga menjadi satu hal juga yang dimana kita termotivasi. Karena apa? Karena penting itu. Namun dalam hal ini kalau kita melihat sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada itu, yang bisa menjadi hal yang bagi saya pendorong, pemberi semangat buat kita semuanya. Mengapa? Karena kita sudah ada jaminan. Kita sudah ada satu kepastian. Saudara, coba membayangkan kalau dalam kehidupan kita ini, kita tidak ada satu kepastian dengan kehidupan ini. Kita bersyukur karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan kepada kita satu jalan keluar yang terbaik. Yaitu apa? Memberikan kepada kita satu kepastian. Satu hal yang bagi saya itulah yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang ada. Karena itulah yang saya katakan penting, ya. Apa sesungguhnya yang bisa menjadi hal yang bisa mendorong kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita menjadi orang-orang yang penting. Wah, luar biasa, ya. Karena kita disebut sebagai orang-orang penting, berarti Anda dan saya ini adalah orang-orang penting. Wah, luar biasa, ya. Kita saja kalau menjadi anak pejabat atau apa yang dikatakan di kategori klasifikasi, ya orang-orang terpandang, wah itu kita dianggap orang-orang yang luar biasa. Di mana saja kalau orang-orang penting itu kan mendapatkan tempat yang luar biasa kan. Nah, apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita dikatakan orang-orang penting. Orang-orang penting. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kita melihat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini,
berkaitan dengan kita menjadi orang penting. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan orang penting. Saya dan Anda itu penting, saudara. Wah, kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diberikan satu apa? Satu identitas yang bagi saya penting, menarik. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang-orang yang menjadi satu bagian dalam rencana Allah, bahwa saya dan Anda menjadi bagian orang yang penting. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini? Yaitu, karena kita sudah menjadi umat pilihan Allah. Mengapa kita dikatakan orang penting? Ya, mengapa? Karena kita menjadi umat pilihan. Coba bayangkan, dari banyaknya orang yang ada di bawah kolong langit ini, ya, yang ada di dunia ini, Anda termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, menjadi yang terbaik itu, menjadi sesuatu yang dikatakan bernilai itu juga menjadi bagian dari pilihan. Contoh, kalau kita memilih sesuatu, pasti kita selalu memilih yang terbaik. Tidak pernah kita memilih yang tidak baik. Nah, dalam bagian ini dikatakan Anda itu menjadi orang penting, ya. Mengapa menjadi orang penting? Karena Anda menjadi umat pilihan. Umat pilihan Allah. Wah, luar biasa, saudara. Anda termasuk orang-orang pilihan. Anda termasuk orang-orang yang menjadi bagian yang dimana Allah sendiri yang memilih Anda. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat dalam bagian ini, ya, kita dipilih itu bukan berdasarkan karena kemauan kita, tetapi itu berdasarkan karena anugerah Allah. Makanya Allah sendirilah yang memilih kita, maka kita menjadi orang penting. Wah, luar biasa, ya. Tetapi di dalam pilihan ini, yang menjadi umat Allah ini, itu didasarkan atas anugerah Allah. Wow, anugerah Allah di sini kalau kita lihat, itu bagian dari apa? Rancangan rencana Allah. Jadi keadaan kita, keberadaan kita menjadi orang penting ini, itu pilihan Tuhan yang didasarkan atas apa? Rencana Dia. Atas dasar apa? Anugerah Dia. Atas dasar apa? Kedaulatan Dia. Wah, siapa yang bisa membatalkan itu? Tidak ada, saudara. Karena ini ada di dalam kedaulatan Allah. Di dalam rencana Allah. Di dalam anugerah Allah. Wah, sangat luar biasa. Saya bangga, saya senang, ya, mendapatkan yang namanya predikat ini. Ya, saya sebagai orang penting. Jadi kita tidak perlu harus minder di dalam kehidupan ini. Tidak perlu merasa malu di dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita itu orang penting. Allah telah memberikan predikat kita. Yaitu kita adalah orang-orang penting karena kita menjadi bagian dari pilihan Dia. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Secara spesifik di zaman sekarang ini sebenarnya, yaitu kita ini. Kita adalah bagian pilihan Tuhan atas anugerah Dia. Atas apa? Atas rencana Dia. Atas apa? Atas kedaulatan Dia. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini bukan main-main, saudara. Begitu pentingnya Anda sekarang ini karena Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seharusnya kalau kita menyadari betapa pentingnya kita dipilih itu, ya, menjadi bagian dari pilihan Tuhan. Wah, harusnya perjalanan kita hidup ini semakin kita apa? Bersemangat, ya. Semakin kita betul-betul meyakininya, semakin kita betul-betul termotivasi untuk menjalaninya. Di dalam dunia pekerjaan, ya, kita bekerja dengan semangat. Karena apa? Karena di situ kita melihat ternyata saya dipilih oleh Tuhan. Dan dalam pilihan ini itu berdasarkan ke atas apa? Atas anugerahnya, atas kehendaknya, atas apa? Rencananya. Wah, ini luar biasa. Ketika juga Anda melayani Tuhan, ini baik sekali. Mengapa? Disitulah Anda termotivasi. Karena apa? Anda penting. Wah, luar biasa. Anda menjadi orang yang penting. Karena apa? Karena Anda menjadi bagian dari pilihan Tuhan. Tidak semua orang bisa dipilih oleh Tuhan. Dan tidak semua orang menjadi bagian dari orang-orang penting itu. Wah, ini luar biasa. Harus kita bangga akan hal ini. Harus kita apa? Termotivasi. Karena apa? Yaitu tadi, kita ternyata menjadi pilihan Tuhan. Sama kalau kita mau belanja, ya.
kita selalu melihat kan satu dengan yang lainnya. Mana yang baik, mana yang tidak. Nah itu kita memilih. Dan dasar dari semua ini dikatakan Allah yang berdaulat. Yang memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Umat pilihannya. Umat yang dimana saya sudah menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk hal itu. Saya bangga, saya senang akan hal ini. Karena saya adalah umat pilihan Tuhan. Pendengar semua yang ada, biarlah kiranya ini juga menjadi satu hal yang membanggakan. Sehingga kemanapun, ya, di mana saja kita ingat bahwa kita penting. Karena kita penting itu, kita bukan karena menjadi ada begitu saja. Tetapi di sini katakan karena kita dijadikan sebagai umat pilihan Allah atas dasar kehendak Dia, atas dasar anugerah Dia, dan atas dasar juga yang namanya kedaulatan Dia. Yang kedua, mengapa kita menjadi orang penting? Kalau yang pertama karena kita menjadi umat pilihan, tetapi yang kedua dalam ayat ini dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Yang kedua berarti apa? Kenapa kita menjadi orang penting? Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Wah, ini lagi luar biasa. Ya, Anda menjadi orang penting. Karena apa? Karena Anda adalah apa? Umat kepunyaannya. Wah, saudara, kita ini punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dia yang istilahnya memilih kita. Dan yang kedua di sini, Dia yang menjadikan kita umatnya. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menjadi umat kepunyaan Allah, ya, siapakah lawan kita? Tidak ada. Artinya kita dibawa ke dalam satu yang namanya pilihan Allah dan menjadikan umatnya. Berarti kita ada di bawah tanggung jawab dari siapa? Dari Allah. Wah, ini bukan dahsyat. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, ya, ayat yang ke-30 dan seterusnya. Wah, disitulah kita bisa melihat bagaimana di situ dijelaskan. Apapun tantangannya, apapun persoalan ada di situ. Firman Tuhan berkata, kita umat kepunyaan Allah, tidak ada satupun yang bisa melawan. Artinya kita memiliki yang namanya disitulah pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Bahkan lebih daripada itu dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Karena kita pemenang di sana dikatakan. Wah, luar biasa. Senang kalau kita sekarang ini dikatakan sebagai orang penting, ya. Tetapi ingat, ketika kita menjadi orang penting, jangan menjadi sombong, ya. Kita harus rendah hati, ya. Kadangkala kita lupa daratan tentang hal itu. Wah, kita merasa kita sudah menjadi orang penting, kita lupa dengan yang lainnya. Tidak, ada tujuannya dalam bagian ini. Ketika kita menjadi orang penting, ya, dikatakan karena Tuhan yang memilih, dan kita juga dikatakan umat kepunyaan Allah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada tujuan yang luar biasa di sini dikatakan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oh, luar biasa. Ketika Anda dikatakan penting, ya, Anda punya identitas yang jelas. Sebagai pilihan Allah, itu kedaulatan Dia. Dan juga kekuasaan Dia. Dan juga kita menjadi apa? Umat kepunyaan Allah, tetapi di sini juga kita harus ingat kita punya tujuan yang jelas dikatakan dalam bagian ini, yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dunia ini. Wah, inilah yang harus kita kita bawa. Jangan kita menjadi yang saya katakan tadi, ya, kita karena sudah jadi orang penting kita sudah lupa dengan yang lainnya. Ini perbuatan-perbuatan yang besar inilah yang harus kita saksikan, yang harus kita sampaikan kepada dunia supaya mereka tahu bahwa mereka ternyata
juga menjadi bagian yang penting dari apa? Dari rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya dan yakin kalau ini yang mendasari semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan termotivasi selalu. Kita akan bergairah dalam hidup ini. Kita akan bersemangat dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita sudah tahu identitas kita, predikat kita, kepunyaan kita. Kita sudah mengerti Anda penting di mata Tuhan. Makanya dia memilih menjadi Anda apa? Orang penting. Mengapa? Karena dia juga tahu Anda mau menjadikan umat kepunyaannya. Supaya kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan inilah. Yang dimana dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita inilah yang harusnya menjadi apa? Kesaksian, sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang mereka bisa juga memperolehnya. Dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang akhirnya sama dengan kita. Yaitu menjadi orang-orang penting di dalam kehidupan ini. Itulah tujuan Tuhan. Itulah pemberian Tuhan kepada kita. Bahwa kita adalah orang penting. Mengapa kita menjadi orang penting? Karena kita dikatakan apa? Kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang memilih umat pilihan Allah. Yang kedua, kita menjadi umatnya ya. Di sini kepunyaannya, kepunyaan Allah. Wow, ini luar biasa. Dan ada tujuan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Supaya mereka juga menyadarinya dan akhirnya memperoleh hak yang sama, predikat yang sama, identitas yang sama. Yaitu Anda penting di mata Tuhan dan di mata dunia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Kami diingatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin termotivasi dan kami semakin dibangun. Tuhan, kami ingat untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Generasi-generasi yang ada, generasi-generasi muda di bawah kolong langit ini. Dan di Indonesia secara khusus Tuhan, Engkau tahu mereka. Engkau mengerti mereka. Karena itu Tuhan tolong mereka. Bawa mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Karena mereka penting di mata Tuhan. Kami rindu supaya mereka juga memperoleh yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pasti ada banyak tantangan yang dihadapi oleh semua umat yang ada di bawah kolong langit ini. Tetapi kami percaya ketika kami menjadi bagian dari kepunyaan Allah. Disitulah kami melihat bahwa ada tangan Tuhan yang nantinya menolong. Supaya kami semua bisa memberitakan sesuatu yang besar yang Tuhan mau untuk kami beritakan dalam dunia ini. Berkatilah Tuhan Yesus untuk bangsa kami ini, terutama untuk generasi-generasi yang ada. Tuhan memberkati. Berkati juga untuk anak-anak Tuhan yang ada dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam segala hal Tuhan. Dalam apapun mereka kerjakan, Tuhan senantiasa yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bersyukur untuk ibadah hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap pujian yang boleh Tuhan izinkan untuk kami naikkan kepada Engkau. Biarlah semuanya menjadi hormat, kemuliaan, dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Bersyukur juga untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini pun menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, untuk kami terus melihat diri kami bahwa hidup kami ini berharga, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang penting, pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami akan kembali ke sekolah kami. Kami akan kembali ke pekerjaan kami. Bahkan kami juga akan kembali ke kehidupan keluarga kami dan aktivitas sepanjang minggu ini. Biarlah kami pulang kembali ke aktivitas kami, membawa berkat daripada Tuhan saja, pimpinan daripada Roh Kudus yang luar biasa yang akan memimpin kehidupan kami, dan kasih sukacita dari Yesus Kristus yang akan kami bawa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.